pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Tanvi Murdopo bisa bertemu dengan Anda kembali. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, saya mau mengajak Anda semuanya yang punya masalah kesehatan, ayo dong bergabung bersama kita di sini. Silakan kirimkan data Anda ke email berikut ini. Ceritanya juga boleh, videonya juga boleh, kita tunggu ya. Semoga kita bisa menjadi solusi untuk kesehatan Anda. Yang pasti hari ini ada tips buat Anda yang lagi berusaha untuk diet. Siapa yang masih suka lapar? Saya angkat tangan juga. Akan ada tips dari praktisi kesehatan, makanan apa saja yang bisa membuat kenyang lebih lama. Mau atau mau? Tenang, nanti akan diberikan tipsnya untuk Anda. Seperti biasa juga Go Healthy akan belajar bersama-sama di sini dengan para narasumber. Hari ini kita akan belajar dari Pak Syaiful Alamsyah. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Syaiful Alamsyah. Sejak 10 tahun terakhir, ia dihantui oleh kadar kolesterol yang tinggi. Dampak dari tingginya kolesterol ini, Alam sering merasakan nyeri di leher dan pusing hingga mengalami vertigo. Bahkan sempat suatu hari di tahun 2015, ia mengalami kekakuan di bagian tubuhnya. Alam merasa dari mata hingga kaki sebelah kanan terasa kaku. Ketika dicek oleh dokter, ternyata bukan hanya kolesterol yang tinggi, tetapi kadar gulanya yang juga tinggi di atas 200. Sontak, Alam pun merasa khawatir dirinya bisa mengalami komplikasi. Namun, ia masih kesulitan dalam mengatur pola makan. Ia takut, akibat pola hidupnya yang kurang sehat ini, suatu hari bisa membuat hidupnya terpuruk akibat jatuh sakit karena komplikasi. Dan sebelum saya sapa narasumber hari ini, kita akan sapa praktisi kesehatan dulu. Hai Mbak Anita. Hai Mbak Tantri, halo pemirsa di rumah. Salam sehat, salam olahraga. Yes, dan juga ada Mbak Lula. Hai Mbak Lula. Hai Mbak Tantri, hai pemirsa semuanya. Aduh, ini lagi-lagi dan terus berulang kali ya kolesterol, gula dan juga darah tinggi. Kita mau belajar sama Pak Alam. Panggilannya Pak Alam ya Pak? Jadi kolesterolnya sampai 200. Itu ada rasanya nggak Pak di badan? Tadi sampai ke rumah sakit dan lain sebagainya loh. Ngeri loh Pak itu. 300 malah. 300 ya 300. angkanya. Nah itu kenapa Pak bisa sampai masuk rumah sakit? Tiba-tiba Bapak pingsan apa gimana Pak? Cuma kaku aja dirasain, kaku sini, sebelah sini. Apa kanan? Sini Kanan, kanan? ya. Dari atas sampai Ya, bawah? dari atas sampai bawah. Tidak bisa digerakkan? Kaku. Bisa, tapi Oh. kaku, pegel itu kaku. Jadi saya minta bawa ke UGD aja sama anak saya. Kemudian sampai di sana dikatakan apa Pak? Diagnosanya kemudian apa, Pak? dikasih tahu ada hasil labnya itu. Kolesterolnya 300. Oke. Itunya apa, gula darahnya 200 gitu. Oh 200 gulanya Pak. Ya Tinggi katanya. juga. Memang ada gula sebelumnya atau baru kali itu tahu Pak? Ya baru kali itu saya tahu. Jangan-jangan Bapak sebetulnya tuh Pak udah kena yang namanya stroke sementara. Nah, loh. Kalau awam tuh ngomongnya gini loh pemirsa, ada yang ngomongnya stroke ringan, ada yang ngomongnya mini stroke. Padahal nggak ada tuh yang ringan dari stroke itu dan nggak ada yang mini. Sebetulnya kalau yang namanya TIA atau transient ischemic attack itu sebetulnya adalah stroke juga. Dan itu sama berbahayanya dengan stroke yang Sama lain-lain berbahayanya. istilahnya itu gitu ya? Cuman untungnya nih Pak ya, dia udah nyumbat Pak. Tiba-tiba dia lolos lagi. Nah, jadi Bapak yang udah kerasa tadi kaku, tiba-tiba enak lagi aja gitu. Ya, Betul nggak Pak? Betul ya. Tanpa diapa-apakan kita pikirnya oh udah baik barangkali. Sebetulnya tetap terjadi stroke. Dan orang-orang yang pernah kena TIA atau stroke sementara ini dia punya faktor risiko jauh lebih tinggi untuk kena stroke yang benar-benar parah Pak. Oke, sebelum rekaman tuh kita sempat cek lagi ulang. Nah, angka-angkanya bener, lagi Tantri. nih. Iya. Dan Gimana ternyata angka hasil pemeriksaan Pak Alam nih masih tinggi pemirsa. Kita bisa lihat di sini ya. Masih mendekati 300 Iya. Pak. Harusnya kurang dari 200 dong batas atasnya kolesterol nih Aku Pak. mulai deg-degan loh, aku yang Nah, deg-degan nih. loh, Oke. Pak. Tapi nggak ada rasa nih Pak? Nggak ada rasa di badan? Atau mulai Ada, cuma kaku-kaku ini lagi aja di nggak? sini aja agak sakit. Agak Kaku-kaku inilah, lagi ya, badan? di sini. Badan nggak Ditambah kaku. lagi Mbak Tantri. Tensinya Bapak lihat. Yang atas nih 161/87 normalnya harusnya 120/80. Atasnya 140 pemirsa udah masuk hipertensi grade 1. Jadi Bapak nih udah masuk hipertensi grade 2. Tingkat yang lumayan parah. Pak, kolesterol masih tinggi makan apa Pak? Ya, Gorengan, minyak, Kalau santan? itu, kalau santan ya. Oh.
Kalau santan saya kayak sayur, tetap pakai santan. Ini, Perubahan kita nggak gitu mau loh. nakutin Bapak, Iya, iya. tapi mau ngajak Bapak mengerti keadaan Bapak sekarang. Betul. Buat pemirsa di rumah juga sama, waktu kolesterol kita tinggi, Bapak termasuk yang sensitif. Kalau tinggi kerasa nggak enak, Iya. tapi sebagian besar orang nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa apa-apa, bukan berarti nggak apa-apa loh sebetulnya. Yuk kita lihat sama-sama Coba kasih lihat ya. Mbak Lula. Jadi biar gini Bapak dan Ibu, kalau pemirsa misalkan pembuluh darah kita dipotong penampangnya seperti ini yang bagus. Bisa dilihat nih dindingnya, cakep sekali nih dindingnya, bagus sekali. Iya. Nggak ada kemudian bisul, nggak ada dia menyempit, semuanya rapih gitu ya, bulat semua. Nah tapi kemudian kalau keadaannya beda, tiba-tiba nih bisa kelihatan sudah mulai ada. Ini apa sih sebenarnya? Ini kolesterol loh pemirsa. Kolesterol yang kita punya, dia bukan nempel. Dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Apalagi kalau pemirsa di rumah merokok. Merokok dan punya diabetes nih Pak, biar tahu aja. Yang namanya dinding pembuluh darah, yang namanya mukosa di sini nih gampang banget robek masuk ke dalam si kolesterol tersebut. Ini prosesnya kita tidak merasakan apa-apa, dia jalan terus prosesnya ya. Oke, kita lihat lagi. Setelah itu bagaimana? Nah, kita lihat lebih besar lagi. Bayangkan, waktu kita punya kolesterol yang tinggi, yang namanya darah kita tuh udah mulai kental. Darah yang kental mesti lewatin jalan yang sebegini sempitnya. Ya. Kebayang dia mulai repot di sini sebetulnya. Tapi kita lihat lagi ya, bisa nggak sih lebih parah? Oh bisa. Ini kejadiannya. Waktu Bapak punya kolesterol tinggi, kolesterolnya ini tidak kemudian dirapihkan, tiba-tiba nih bisa pecah nih bagian yang bisul tadi bisa keluar. Waktu dia keluar permasalahannya cuma satu Pak, dia bisa menyumbat. Dan menyumbatnya ini bisa di mana saja. Waktu Bapak nih pembuluh darah yang tersumbatnya di jantung, jadinya nih pemirsa serangan jantung. Tapi waktu yang tersumbatnya di otak jadinya stroke. Jadi hati-hati dengan kolesterol yang tinggi walaupun dia tidak memberikan gejala apapun kepada kita. Masih ada lagi pemirsa, ke ginjal bisa jadi gagal ginjal. Iya, ke saraf-saraf bisa jadi namanya neuropati, sarafnya terganggu. Nah, jadi pemirsa dan Bapak harus melakukan mulai dari sekarang pola hidup yang sehat. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama urusan makan. Jadi peribahasa mulutmu harimaumu itu benar banget ya Mbak Lula ya. Kita harus menjaga apa yang kita masukkan lewat mulut kita dengan hal makanan-makanan yang benar-benar kita butuhkan. Bukan yang kita senangi atau kita mau Pak. Bukannya nggak boleh loh Pak, Boleh. dikurangi. Dikurangi Pak ya. Tenang Jadi Pak, boleh kok. Jadi ada 3 hal yang harusnya Bapak kurangi. Pertama gorengan untuk mengurangi kolesterol yang berlemak. Yang kedua yang manis karena Bapak ada diabetes juga ya untuk mengurangi gula. Dan yang asin karena hipertensi Bapak masih mengancam. Ya Pak, itu yang pertama. Yang kedua olahraga. Olahraga mesti dilakukan secara rutin. Cukup nggak agar kalau aliran jalan darah kaki lancar. seperti tadi? Nah, jalan kaki nih Pak harusnya 3-5 kali seminggu, 30-60 menit pemirsa. Apalagi kalau Bapak untuk membakar lemak, 40 menit harusnya minimal. Tadi udah disebutkan olahraganya mesti benar Pak. Satu lagi kemudian apa lagi? Nggak boleh stres. Kalau ngeliat Bapak sih kayaknya nggak stres Pak. Kayaknya asik. Enjoy aja Tadi ya, kita Pak. ngomongin, kita tadi aja ngeliatin angkanya Bapak, kita yang stres. Kita Bapaknya stres, masih Bapaknya tenang. enjoy Bapak masih aja. enjoy. Aja menikmati Iya, hidup. benar. Tapi itu tadi penjelasan tentang pola hidup nih Pak Alam. Mungkin pemirsa juga kita sama-sama belajar ya yang punya riwayat kesehatan seperti Pak Alam. Terima kasih Pak Alam sudah mau berbagi jadi bisa belajar juga pemirsa di rumah. Sama ayo ubah pola hidupnya. Plus ini yang paling penting adalah mau juga untuk menggunakan teknologi laser Pak Alam. Jadi apa yang manfaat terbaik apa yang bisa didapatkan ketika Pak Alam dan mungkin pemirsa juga nih di rumah yang punya riwayat kesehatan yang sama nih Mbak Lula. Iya. Ketika mengubah pola hidup plus pakai lagi teknologi laser. Nah, kita akan uraikan ya sama-sama Betul, ya. Betul Mbak Lula. Ya. Jadi ceritanya begini pemirsa, teknologi laser ini yang pertama berkaitan dengan kondisi Pak Alam. Itu bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kita lihat dulu pemirsa, ini adalah gambaran pembuluh darah yang berisi darah yang kental, mengumpul-ngumpul jadi satu nih bergumpal-gumpal. Nah teknologi laser akan bisa membuat gumpalan ini terpecah. Dan mencegah dia menggumpal kembali, berkumpul kembali. Jadilah aliran darah kita jadi lebih lancar pemirsa. Selain itu pemirsa, teknologi laser ini nih kan kualitas darahnya jadi bagus ya. Nah pembuluh darahnya kita lihat pemirsa. Teknologi laser ini akan mengaktifkan yang namanya NO atau nitric oxide. Ya, ini adalah zat yang bertugas untuk melebarkan dinding pembuluh darah. Dari yang tadi awalnya segini, nah sini NO ini pemirsa akan membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar. Melebarkan dinding pembuluh darah, alhasil kualitas dinding pembuluh darah yang bagus tadi yang sudah lebar tadi akan membuat aliran darah juga jadi lebih lancar. Tensi akan jadi menurun dan aliran darah yang tadi udah diuraikan
akhirnya bisa lancar ke seluruh tubuh ya Mbak Lula ya. Teknologi laser waktu kemudian dipakai oleh kita, dia juga akan bantu. Di tubuh tuh ada dapur yang kerjanya itu adalah membakar gula, membakar lemak, yang di sini ada kolesterol juga di sini ya, untuk jadi tenaga. Si dapur ini dibuat lebih aktif sehingga gula yang dibakar lebih banyak. Orang-orang yang punya gula yang tinggi akan diturunkan gulanya, dibantu diturunkan. Sementara kalau yang punya kolesterol tinggi kayak Pak Alam, ini dibantu Pak diturunkan kolesterolnya. Karena kolesterolnya dibakar, dipakai jadi tenaga. Buat orang-orang yang punya gula darah tinggi, yang biasanya ngerasa nggak punya tenaga, tenaganya jadi ada lagi. Sama Pak, kolesterol daripada dibawa jalan-jalan di tubuh Pak, bikin sumbatan, lebih baik dia dibakar jadi tenaga buat kita. Pak Alam ada yang mau ditanyakan? Mungkin tentang penggunaan teknologinya? Ya itu tadi disebutkan laser itu tadi. Terus itu gimana tuh cara makainya itu? Kita dapatnya di mana juga tuh? Nanti akan dijawab oleh para praktisi kesehatan, termasuk juga soal olahraganya, gitu kan? Mungkin ada olahraga-olahraga yang menjadi penting untuk usia Bapak. Nah pemirsa mungkin juga pertanyaan yang sama ini mengenai bagaimana bisa mengubah pola hidup dan juga bagaimana juga berolahraga. Tenang, kita akan jawab di sesi berikutnya, tapi berikut ini adalah video yang ingin menyemangati Pak Alam dan juga pemirsa yang ingin merubah pola hidupnya. Ini dia. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Ya pemirsa, semoga cerita tadi menginspirasi Anda untuk bisa mengubah pola hidup dan menggunakan teknologi laser. Termasuk cerita Pak Alam hari ini yang punya kolesterol tinggi, beberapa gejala juga dirasakan, sakit leher, kaku-kaku. Nah ini apakah Anda juga merasakan seperti Pak Alam juga? Hati-hati, untuk Anda yang punya keluhan yang sama, sebaiknya segera jaga kesehatan Anda dengan menjaga pola makan, olahraga rutin, dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan Anda. Alat kesehatan dokter laser ataupun Aku Laser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Jadi Anda bisa terapi di mana aja dan kapan aja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya nanti akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Nah pemirsa, dokter laser maupun Aku Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide dan manfaatnya bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah Anda. Serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Jadi untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan justru ini lebih baik lagi untuk Anda gunakan. Yang pasti ini sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Nah mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana ya cara mendapatkannya dan produknya juga seperti apa. Saatnya berarti Anda menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, ini dia. Nanti call center akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan kalau Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Aku Laser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter kalau dibutuhkan. Yang pasti produk dokter laser dan juga Aku Laser Ultimate asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi serta terdaftar di pemerintah itu hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aku Laser dari Gogomo. Nah jangan kemana-mana ya pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Anda sering mengalami sulit tidur? Wah, waspada, harus ditangani segera karena kekurangan tidur dapat membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Ini 6 buah yang dapat Anda konsumsi agar tidur Anda menjadi lebih lelap dan nyenyak di malam hari. Yang pertama adalah ceri, yang kedua pisang, ketiga jeruk, keempat nanas, kelima alpukat, dan juga keenam kiwi. Pastikan untuk mengonsumsi buah-buah yang tadi sudah saya sebutkan agar tidur Anda menjadi lelap dan juga gunakan teknologi laser agar produksi melatonin tetap memadai, tidur lelap, tubuh menjadi prima. Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Pak Syaiful Alamsyah atau akrabnya dipanggil Pak Alam. Pernah harus masuk rumah sakit karena merasakan kekakuan di sebelah kanannya. Hati-hati, apakah Anda juga pernah mengalami hal yang sama pemirsa? Karena angka kolesterolnya mencapai 300. Dan pernah obesitas juga ya Pak Alam ya? Ya 90 waktu kilo. itu ya, waktu di rumah sakit itu ya, waktu mengalami kolesterol tinggi ya, 90 kg. Sekarang? Sekarang 81, 45 gitu lah. Tapi infonya pernah sampai 75 kilo ya Pak? Pernah 75. Nah pertanyaan saya gini Pak, waktu Bapak 90 nurunin sampai 75, yang Bapak lakukan apa?
Nah, jadi waktu saya sakit itu, dokter nyarankan turunkan aja berat badan gitu. Nah, oke, betul tuh Berat Pak. badan. Sebetulnya yang paling penting buat Pak Alam sekarang adalah pertama gitu ya, gimana kolesterolnya bisa turun dengan mengubah pola makannya supaya lebih sehat ya Pak ya. Jadi pemirsa, kita pilih makanannya, kita kurangi jumlahnya, kita olahraga, baru dapat dua-duanya. Dapat berat badan yang turun plus kolesterol yang juga turun. Oke, kalau gitu tadi kan makanannya, sekarang Mbak Nita, ayo dong olahraganya dong. Iya. Pak Alam 59 tahun yang cocok kira-kira apa? Iya, iya. Pak Alam, sebelumnya aku mau tanya dulu Mbak Tantri. Pak Alam, lingkar pinggang sekitar berapa ya? Sekarang nih, Ya, 110. 110. Itu sebenarnya sudah termasuk obesitas sentral pemirsa. Diagnosisnya adalah kalau pria di atas 90 cm, wanita di atas 80 cm. Ya kita bisa lihat di sini pemirsa gambarnya, itu adalah penumpukan lemak yang berpusat di daerah perut. Nah yang di dalam ini, yang di antara organ-organ dalam kita, ini namanya lemak visceral. Ini adalah lemak yang kita bisa bilang lemak jahat karena itu susah sekali dihancurkan dan dia bisa menimbulkan yang namanya sindrom metabolik. Ya, jadi sindrom metabolik ini terdiri dari obesitas sentral, gula di atas 200 atau punya diabetes, hipertensi, Bapak juga ada, dan kolesterol tinggi di atas 200. Ada juga. Komplit semua ya Pak ya? Empat-empatnya pemirsa, jadi Bapak ini bisa didiagnosis sebenarnya sindrom metabolik yang sangat dekat dengan komplikasi, yaitu tadi serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal, serta komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, ada satu lagi Pak yang olahraga ini aku kupas tuntas ya. Pemirsa, untuk menghancurkan lemak, butuh olahraga aerobik, itu intensitas sedang, artinya yang masih sempat untuk bernafas, yang nggak ngos-ngosan banget, karena untuk membakar lemak perlu oksigen minimal 40 menit Pak. Itu Bapak bisa lakukan 3-5 kali seminggu, lebih bagus lagi setiap hari. Minimal 40 menit pemirsa. Jadi kalau pemirsa mau turunkan berat badan, olahraganya jangan yang lari cepet banget. Tapi olahraganya masih sempat bisa napas, intensitas sedang. Jalan cepet juga, jangan jalan santai. Tapi minimal 40 menit. Karena sebelum 40 menit itu 30 menit pertama yang dibakar tuh gula. Glukosa dari karbohidrat, dari nasi, dari apa yang disimpan di otot, itu terbakar dulu. Setelah itu baru lemak. Ya Bapak juga perlu melakukan penguatan otot. Ya latihan beban ini bisa 3 hari sekali antar otot yang sama. Otot perut, kaki, ya, tangan, upper body, dan latihan fleksibilitas atau stretching, pelemasan setiap 2 jam sekali. Begitu Pak, itu semua mesti dilakukan ya Pak untuk mencegah komplikasi. Karena dengan olahraga, aliran darah akan lancar. Aliran darah lancar, sumber energi dibakar Kebakar juga, ya untuk kan? jadi sumber energi. Dan dengan tambahan teknologi laser, ini teknologi laser juga bisa membantu supaya energinya lebih optimal dan juga memperlancar aliran darah seperti yang tadi kita udah bahas. Jadi pemirsa jangan pernah mikir bahwa wah kalau olahraga tuh harus ke gym. Enggak juga. Saya tuh belajar banyak nih dari Mbak Nita adalah menggunakan berat tubuh kita sendiri. Betul. Nah, jadi Pak kalau Bapak duduk berdiri, tuh Bapak udah melatih otot kaki sebetulnya. Jadi jangan terpikir harus harus begini. Tidak memerlukan biaya besar, tapi memerlukan niat yang besar. Betul. Sebentar itu duduk berdiri itu gimana ya? Pak, kita ikut berdiri Pak. Nah, ini dia nih. Mbak Lula juga boleh Saya ikut udah berdiri berdiri. ya. Aduh, Nah. Mbak Tantri Saya timnya boleh Bapak, ikutan. saya sebelah Iya. Bapak. Nah, timnya Pak, Bapak. jadi kita duduk seperti mau duduk di bangku, tapi kita bangun lagi. Cuma nyentuh aja sebentar bangun Cuma lagi. nempel aja pantatnya Pak. Betul, nempel aja. iya. Bokongnya namanya squat. Kita coba 8 hitungan Pak. Ya, tangan boleh di pinggang. Kita coba ya Pak. Mulai Jangan duduk. 8 dulu kali 3 Oh kali. boleh. Bapak duduk Nggak usah sampai mau duduk. banyak-banyak. Nempel, naik. Naik lagi Pak, naik lagi. Nah, Iya. oke, lagi Pak. Naik lagi Pak, naik lagi Pak. Iya. Berasa Pak kakinya? Iya. 3. Berasa pegal. Pada saat turun, buang napas. Hitungan Nah, boleh 8, tapi Bapak baik. boleh mulai pelan-pelan loh Pak. Ya betul ya, start low, go slow ya Pak. Mulai Iya. dari pelan-pelan naiknya perlahan juga. 4, masih kuat Pak. Masih. 5, Bisa Pak, bisa 8 ya, Pak. kita coba 8, aku mau lihat Bapak kuat nggak. 6, berasa Pak kakinya? Berasa di Berarti Berasa. pasti pemirsa di rumah ngikutin juga berasa, nggak mungkin nggak berasa iya. karena ini menggunakan beban badan sendiri Iya. atau latihan kalistenik seperti Oke, kata Mbak Lula. gimana Masih Pak? bisa nih nambah 2. Nantangin. Jangan cuma 1 set dong. Oke, jadi itu perlu dilakukan minimal 2 set Pak. Dikali 8 sampai 12 repetisi. Kalau udah kuat nanti boleh naik 3 set. Gimana Pak rasanya? Di sini terasa? Terasa. Berasa di sini. Iya. Otot itu nggak dilatih, lama-lama lututnya sakit. Oke. Tadi pertanyaannya apa Pak untuk praktisi kesehatan tentang teknologi laser? Ya itu gimana sih menggunakannya gitu, Mbak. Tuh, Ini alatnya nggak besar ya Pak ya, dan dipakainya cuma di pergelangan tangan di sebelah kiri ya Pak. Gitu Iya, ya. iya, Dipakainya 2 kali sehari. Dari 15 sampai 60 menit, ini akan kemudian menyinari pemudara di pergelangan tangan.
Tapi sebetulnya efeknya itu kan darah dibawa ke seluruh tubuh, Pak. Efeknya kena ke seluruh tubuh. Makanya tadi semua tuh, Pak, manfaat-manfaatnya bisa didapatkan semua. Pak, Bapak itu belum masuk lansia karena Bapak baru 59, belum masuk Hampir 60 ya. Hampir. Tapi ingat loh, Pak, cita-cita kita sama-sama semua barangkali masuk lansia nanti. Nih Bapak-bapak, Ibu-ibu di rumah ya. Pada dasarnya adalah gimana caranya tua memang betul, tapi tua yang sehat. Teknologi laser ini juga bisa digunakan untuk otot-otot yang nyeri. Nah, Bapak suka nyeri-nyeri nggak ototnya? Iya, Ada iya. keluhan nggak? Kalau ya itu tadi karena bekas yang kaku itu kan masih Iya, ini, masih iya. terasa ini. Bapak bisa Itu juga loh terasa. tempelkan teknologi laser ini di otot-otot yang nyeri karena dia punya efek anti-inflamasi atau anti radang. Jadi dia akan mengurangi nyeri, memperlancar aliran darah di sana sehingga otot-otot tadi itu berkurang nyerinya. Dan kalau misalnya Bapak merasa saya jarang olahraga nih, otot-otot masih kecil nih, Pak, ada teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Bapak lihat di sini. Yang di tangan ya, Yang di Pak, tangan ya? tuh, Pak. Iya. Jadi dia seperti memberikan listrik setrum kecil-kecil ya ke otot sehingga nih otot mau menyampaikan pesan ke otak, sinyal ke otak, ini saya ototnya masih ada loh, bisa aktif loh. Nanti otak akan memberikan umpan balik untuk membuat otot itu jadi lebih aktif. Jadi Bapak bisa gerakin dengan lebih baik. Jadi itu buat Pak Alam, tapi buat pemirsa di rumah, barangkali kemudian ada yang pernah stroke atau barangkali masih ada gejala sisa dari stroke-nya, Betul. NMES ini juga bisa digunakan supaya otot tersebut nanti bisa kembali digunakan. Tadinya kan diam terus lama, Betul. otak berpikir sudah nggak bisa digunakan lagi ya. Kemudian ada lagi tadi kalau dilihat dari gambar tadi ya, visual tadi, ada yang dipakai di rongga hidung, namanya intranasal. Memang intra di dalam ya, di dalam rongga hidung, di mana sebetulnya adalah kemudian memperlancar aliran darah di kepala kita. Ini juga paling penting. Jadi yang kemudian ada sakit-sakit kepala. Dan yang paling penting, apalagi buat Pak Alam, adalah pencegahan stroke. Mencegah stroke berulang. Karena sudah pernah nih Pak, sebetulnya nih ada TIA di sana yang kita duga sama-sama ya Pak ya. Jadi pada dasarnya pemirsa, yang intranasal ini pun penting sekali. Ada NMES, ada intranasal, dan ada teknologi laser yang dipakai di tangan. Tapi jadi gimana Pak? Mau sekarang take action? Berubah pola hidup? Siap. Menggunakan teknologi laser? Ya, semangat. Wah, semangat Wah, katanya. Jadi kalau ketemu lagi sama Mbak Nita, Bapak udah bilang berarti udah 3 set, 12 malah repetisi. udah katanya. Iya, Pak. Boleh dong Pak. Jadi kalau ketemu lagi saya udah turun kolesterolnya. Nah itu dia pemirsa, untuk mengendalikan angka kolesterol dan juga tensi menuju angka yang normal. Hal yang wajib Anda lakukan yaitu dengan menjaga pola makan, ayo ubah menjadi lebih sehat. Kemudian olahraga dengan rutin dan lengkapi upaya Anda dengan teknologi laser yang dapat membantu menurunkan angka kolesterol, tensi dan gula darah Anda. Jadikan kisah Pak Alam hari ini sebagai pengingat bahwa menjaga kesehatan khususnya nih yang menjelang usia 60-an tahun sangatlah penting. Apalagi tubuh pada usia tersebut sudah rentan terhadap penyakit. Dokter laser dengan teknologi low level laser dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan juga menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah dan juga kolesterol yang tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan keluarga Anda. Jadi ayo ajak keluarga Anda untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Hubungi segera nomor yang ada di layar kaca Anda, ini dia. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Tapi yang penting juga ada layanan konsultasi dengan dokter kalau Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Yang pasti produk Okulaser Ultimate maupun Dokter Laser ini asli, berkualitas, bermanfaat, dan sudah terdaftar di pemerintah, ya sudah pasti hanya di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita, jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Makasih banyak ya Pak Alam sudah mau berbagi bersama kita. Praktisi kesehatan Mbak Nita, terima kasih banyak. Mbak Lula juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada Anda pemirsa setia Go Healthy. Selalu di sini untuk kita belajar bersama-sama di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat.